Papa, 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 nggak bawa papa. Saya sementara ini ruwet. Nah, tapi begitulah kualitas penggemar Wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat diminta untuk memberikan sambutan di acara MTQ misalnya, tidak berani. Kemudian pernah diminta untuk menghadiri acara di kampus-kampus dan dialog bersama mahasiswa, juga tidak berani. Nasib. Ya bayangkan saja ya, orang nomor 2 di Republik ini, tapi kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat memimpin rapat juga full baca teks, dan materinya itu tidak berbobot sama sekali. Bayangkan saja. Itulah mengapa saya pernah mengatakan, ibarat buaya, barang ini memang belum cukup matang, tapi dipaksa matang dengan cara karbitan. Nah, jadilah kemudian fufu fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, sudah lama ya kita tidak membahas lagi soal fufu fafa, yang sepertinya sudah mulai tenggelam nih, karena banyak juga berita yang viral ya kan, dari kemarin itu soal artis juga politik dan lain sebagainya. Yang terakhir rame kemarin soal Gus Miftah ya teman-teman semua. Nah, ini gue nemuin ya video di mana kunjungan dari Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka di sebuah tempat gitu ya. Gue nggak tahu sih tempat pasnya di mana. Tapi di sini ada yang unik teman-teman semua. Jadi gue nggak tahu ini penggemarnya atau siapa, tapi memanggil, wih ada Fufafa nih. Kalau memang ini pendukungnya, berarti secara tidak langsung sudah mengakui bahwasanya Gibran itu adalah Fufafa ya. Tapi kalau memang ini bukan pendukungnya, gue juga nggak tahu gitu, kok berani sekali gitu memanggil Fufafa. Nah tentu hal ini pun menuai banyak komentar ya teman-teman semua. Maka dari itu gue coba untuk merespon video ini. Nah beberapa hari kemarin juga Gibran ini memberi sambutan di depan para sahabat Fatayat NU ya, dan beliau di situ tidak menyebutkan sehingga banyak ibu-ibu yang berteriak gitu. Dan Gibran sendiri mengatakan, waduh salah lagi nih. Ya karena memang terkenal juga Gibran ini dengan iritnya berbicara. Sampai-sampai di beberapa acara Gibran tidak memberikan sambutan. Tidak tahu ya ini karena memang belum dipersiapkan atau bagaimana gitu. Tapi kalau memang belum dipersiapkan, kenapa kok sering kali dilakukan gitu ya. Jadi memang mirip banget dengan bapaknya ya, Bapak Jokowi yang memang irit soal bicara gitu. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Papa. Nggak bawa papa. Ayo pak, bapak. Nah teman-teman semua, coba kita lihat dulu komentarnya ya. Ini dari akun TikTok ya guys. WKWKWK berarti fix Fufafa akunnya Mas Wapres. Well. Ada lagi yang berkomentar nih, ternak Yaman nggak tahu diri, numpang di NKRI banyak tingkah katanya. Nih ngomong anak abah, nah ternak Mulyono katanya. Tapi emang unik sih ya, kalau di akun TikTok itu lucu lah. Terlalu apa ya, pokoknya gontok-gontokan isinya. Beda kalau di akun X, berpikir dulu baru ngetik. Kalau di TikTok ini banyak banget buzzer-buzzer berkeliaran gitu ya. Ya sehat selalu Pak Wapres Gibran. Ternyata benar terjadi di DKJ. Anak abah sangat mengagumi dan ngefans sama Mas Gibran. Alhamdulillah ya Rob. Ya. Wapres terkeren dan tercadas. Semangat. Jobdesk Wapres bagi-bagi susu. Tapi ini sudah banyak sih ya komentar soal Gibran yang sering sekali keliling dan membagi-bagikan susu, buku dan lain sebagainya. Sebenarnya ini sih bukan tugas Wapres ya. Ini tugas sekelas Posyandu lah ya. Ini desa lah ya. Dari mulai RT RW ya kan. Kalau presiden itu kan lebih ke regulasi ya, policy gitu kan. Mencarikan membuatkan sistem bagaimana bisa membuat
kemudahan-kemudahan untuk rakyatnya kan gitu. Tapi ya yang terjadi seperti ini teman-teman semua. Mungkin itu tadi karena kurangnya gagasan dan wawasan. Visi misinya jadi hambar gitulah teman-teman. Kita lanjut lagi. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu, sahabat Fatayat NU. Saya sementara ini ruwet. Tidak kasih sambutan selfie-selfie lalu pergi. Lama-lama bisa jadi kebiasaan Gibran anak Jokowi tak mau memberikan sambutan di hadapan masyarakat. Kali ini kejadiannya berlangsung dalam acara Rembuk Tani Nasional di Semarang. Sebanyak 5.000 petani yang hadir hanya dikasih kesempatan untuk bersuah foto serta dibagikan pupuk. Tak ada semangat dari Gibran untuk memacu para petani menuju cita-cita Indonesia swasembada pangan. Apa yang membuat Gibran enggan memberikan sambutan? Apa protokolernya lagi yang dijadikan alasan tak menyiapkan bahan? Mau sampai kapan? Masyarakat ingin loh dengar langsung ide-ide dan pokok pikiran dari wakil presiden. Ya sekarang Mas Gibran udah jadi. Kalau dia mau pakai cara-caranya Pak Jokowi, ya paling bener begitu. Nggak usah banyakan ngomong, kan Pak Jokowi juga jarang pidato kan. Jarang ya. Ya begitu pidato kan kita ketawain juga, meroket, nggak terbukti gitu-gitu kan. Makanya dia kan foto sendiri, kalau ada apa-apa bagi walaupun lempar orang nggak peduli men. Yang penting dapat. Tahu banget ya kalau kita, kalau kita sebagai manusia yang memang menginginkan Indonesia lebih baik, harusnya kan begini-begini ini nggak dilakukan lagi. Tapi atas dasar kepentingan suara dilakukan lagi, dan 5 tahun sebentar bro. Ya, waktunya nggak lama. Nah ini sekarang misalnya, emangnya Mas Gibran pusing mikirin nomenklatur kagak jadi-jadi? Kan nggak boleh presiden kan paling mikirin. Nah ya benar ya yang dikatakan oleh Bung Henset ya. Memang itu lebih mudah sih untuk menaikkan citra, elektabilitas dan juga nanti untuk tahun 2029 gitu. Karena banyak pengamat politik yang mengatakan bahwasanya Gibran ini bakal maju nanti di tahun 2029 ya kan, kalau ada yang mengusung tapi dari partai ya. Karena kan kita tahu ya bapaknya sendiri sudah dikeluarkan dari PDIP. Nah dan banyak juga yang mengatakan bahwasanya memang Gibran ini seperti bapaknya irit bicara, jadi sulit untuk memberikan ide-ide atau gagasan untuk Indonesia ke depan gitu loh. Lah kalau cuma datang selfie terus ditinggal, ya masa mau kayak gini terus kan gitu. Dan juga yang kemarin soal Opung Luhut tidak menyebutkan nama wakil presiden ya di pidatonya. Nah itu kan rame tuh ya. Tapi lucunya masih ada yang ngebela kalau bahwasanya kalau nonton video itu yang full dong, jangan dikit-dikit, jangan diedit ini itu lain sebagainya gitu. Makanya ini dijelasin lagi nih sama Bung Yusuf. Oke, kita lihat videonya. Ya jujur saja ya, saya itu suka heran ketika melihat pemuja Fufafa di media sosial. Lawang nama wakil presiden tidak disebut Opung Luhut saat sambutan pidato. Kok saya yang dimarahi? Ini gimana ceritanya coba? Padahal saya kan cuma menginformasikan apa yang ada di berita dan YouTube resmi dari Sekretariat Presiden. Kan cuma sebatas itu. Masa ya cuplikan video pidato dari Opung Luhut itu dikatain hoax dan editan? Editan dari mana? Padahal semua itu adalah fakta dan bisa dicek secara langsung lewat berita dan YouTube resmi Sekretariat Presiden. Zaman sudah canggih, ya dicek sendirilah benar apa enggaknya. Sangat jelas tuh bahwasanya Opung Luhut tidak menyebut nama Fufafa saat memberikan sambutan dalam pidatonya. Yang disebut itu cuma nama presiden, kemudian menteri-menteri, dan kemudian kepala lembaga negara. Cuma itu. Nah, tapi begitulah kualitas penggemar Wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat diminta untuk memberikan sambutan di acara MTQ misalnya, tidak berani. Kemudian pernah diminta untuk menghadiri acara di kampus-kampus dan dialog bersama mahasiswa, juga tidak berani. Nasib.
Ya bayangkan saja ya, orang nomor 2 di Republik ini, tapi kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu. Saat memimpin rapat juga full baca teks, dan materinya itu tidak berbobot sama sekali. Bayangkan saja. Itulah mengapa saya pernah mengatakan, ibarat buaya, barang ini memang belum cukup matang, tapi dipaksa matang dengan cara karbitan. Nah, jadilah kemudian fufu fafa. Ya padahal kita ini pernah punya wakil presiden terbaik di Republik ini. Mulai dari Bung Hatta, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ada Malik, Trisutrisno, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah apesnya kok sekarang ini malah terjun bebas dapatnya fufu fafa. Dan yang lebih parah lagi adalah wapres karbitan ini ya malah pernah meminta agar anak-anak TK kita belajar matematika. Coba bayangkan saja. Lah ini dapat ilham dan riset dari mana coba? Bayangkan saja, anak masih TK disuruh belajar matematika. Oh my god. Salah apa bangsa ini sehingga mendapatkan hukuman wapres model fufu fafa coba? Sungguh gak habis pikir ya. Padahal ya, kalau kita berkaca dari negara-negara maju misalnya seperti Jepang, mereka justru mengutamakan pendidikan karakter kepada anak-anak TK ketimbang harus belajar atau mempelajari matematika. Ya tapi mau gimana lagi coba, beginilah nasib punya wapres yang hobinya membaca komik. Apes tahu nggak? Aduh, asli ngakak banget guys. Ya, itulah yang terjadi saat ini ya teman-teman semua. Jadi nikmatin saja. Nah teman-teman, banyak juga yang mengatakan ya soal dikeluarkannya Pak Jokowi dari PDIP. Nah ini banyak yang berkomentar nih, PDIP beraninya Jokowi sudah nggak jadi presiden baru dipecat dan lain sebagainya. Sepertinya kita harus melihat video ini biar tidak gagal paham ya. Ini dia videonya. Salam NKRI. Nambah lagi nih orang yang otaknya dikit, IQ-nya jongkok. Mau tahu gak siapa? Iya, orang tersebut adalah sekretaris partai berlambangkan pohon beringin. Dia bilang bahwa PDI Perjuangan itu pengecut karena memecat Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden. Gue saranin buat partai berlambang pohon beringin agar sekretarisnya di-upgrade lagi ya. Otaknya gitu ditingkatin lagi, ditambah lagi kapasitas otaknya. Karena statementnya dia ini benar-benar memalukan, menunjukkan kegoblokan dan kebodohannya dia sendiri. Gue jelasin ya buat lu sekretaris partai pohon beringin dan juga seluruh rakyat Indonesia yang gak paham. Kenapa Jokowi itu dipecat oleh PDI Perjuangan setelah tidak lagi menjadi presiden? Karena PDI Perjuangan masih tetap menjaga kehormatan Jokowi sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi. Jika terjadi pemecatan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden, yang jelek itu bukan hanya sekedar nama Jokowi, tapi nama Indonesia di mata dunia. Masa iya presidennya dipecat dari sebuah partai? Kan nggak mungkin. Itulah alasan kenapa PDI Perjuangan memecat Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden. Karena menjaga kehormatan Jokowi yang statusnya sebagai kepala negara. Paham ya sampai di sini? Emangnya partai beringin yang gak punya etika, yang gak tahu bagaimana cara menghargai, yang gak punya moral gitu ya. Contohnya nyolong kader orang, yaitu si Gibran. Jadi wakil presiden sekarang terpilih. Itu sebagai bukti nyata bahwa partai berlambangkan pohon beringin itu emang gak punya etika, gak tahu malu gitu. Kenapa kader-kadernya pohon beringin gak ada yang berkualitas ya, gak ada yang berkompeten seperti kader-kader PDI Perjuangan? Makanya pohon beringin nyolong, ngambil kadernya dari partai banteng. Kasian banget sih pohon beringin, partai yang mewah, yang hedonis, tapi nggak punya kader-kader yang berkualitas. Bahkan ketua umumnya aja sorry banget ya, di mata gue begini banget. Memalukan banget sih pohon beringin gitu. Tunjukin dong kalau pohon beringin itu punya kader yang berkualitas seperti PDI Perjuangan. Jangan nyolong kader orang. Oh iya, gue juga sama buat Jokowi yang katanya masih tetap memiliki KTA-nya PDI Perjuangan. Lu bener-bener gak tahu malu ya Jokowi ya. Udah jelas-jelas dipecat masih pede gitu. Saya masih punya KTA-nya. KTA mah gak ngaruh. Secara de facto lu udah dipecat dari PDI Perjuangan ya.
Dan buat pohon beringin atau partai-partai yang lain, silahkan ambil Jokowi jadiin dewan kehormatan, dewan penasehat atau apapun itu. Ambil tuh sampah dari Banteng, karena Banteng gak butuh orang seperti Jokowi. Oke, salam NKRI. Jokowi mengatakan, saya akan gigit, jangan macam-macam, saya hanya tinggal katakan aja ke KPK, saya pergi ke Kejaksaan Agung untuk ditindak itu. Tuh ngomong doang, drama-drama drakon Korea, nggak ada yang digigit, apanya yang digigit? Jokowi alias si Mulyono, takut kan lu? Oligarki sudah bersuara. Ruwet. Hei, ternak Mulyono, mana lu? Pada kemana lu? Kalau udah kayak gini pada kemana lu? Ya, Bos 9 Raja Agunan aja tuh ungkap alasan investasi IKN ngapa? Karena permintaan jaga wajah Presiden Jokowi agar kelihatan ada investasi di sono. Lagian logikanya kalau 9 naga investasi 99 di sono, nggak perlu pakai investor asing, cing. Nggak perlu. Kalau emang itu lahan menguntungkan. Faktanya enggak. Lu tahu update terbaru tentang IKN itu progresnya 61,7%, yang dimana menghabiskan APBN kita nih 89 triliun. Itu duit segitu kalau buat sekolah gratis atau buat beli beras nih di Jakarta nih, diaur-aurin tuh di Jakarta. Wah, ilah penuh itu Jakarta sama beras. Iya, penuh, nggak ada lagi tuh yang kelaparan ya. Katanya udah 61%. Cuman kenapa Pak Prabowo berkantornya tuh 17 Agustus 2028. Dikit lagi lengser Pak, kalau tanggal segitu dan tahun segitu mah lengser. Ya, kalau 4 tahun lagi. Terus anggarannya berapa lagi? Bisa 2 kali lipat, itu hampir 200 triliun mungkin. Sayang. Apa jangan-jangan ini gorengan-gorengan buat janji kampanye 2029 itu kalau belum selesai. Saya berjanji akan meneruskan IKN jika kepilih jadi presiden dan wakil presiden 2029. Tuh, buat jadi kampanye 2009. Basi, tahu nggak basi, Pak?